starts in 3, 2, 1, go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya untuk dapat berkumpul di sini di aula kita. Di sini saya akan memaparkan atau melakukan sosialisasi diseminasi tentang rencana tindak lanjut saya. Rencana tindak lanjut ini merupakan bagian dari tugas akhir saya dari program pengembangan kompetensi guru di Jawa. Ya, selama ini saya sudah melaksanakan kegiatan kurang lebih 3 bulan. Kemudian untuk menyelesaikan tugas kami diberikan kewajiban untuk menuntaskan dengan mendiseminasikan ke kelompok belajar yang ada di sekolah masing-masing. Bapak Ibu, alhamdulillah dari 12 guru yang mengikuti PPKG di JOK ini, 3 di antara dari Orbit. Nah, seluruh kurang rencana. Rencana kami nanti akan melaksanakan diseminasi terhadap 3.200 sekian seluruh Sumatera Selatan. Jadi selepas dari kami mengikuti pelatihan ini, kami akan melakukan diseminasi kepada guru di JOK yang lainnya. Bapak Ibu, rencana tindak lanjut saya ini berhubungan dengan komunitas belajar kita. Jadi saya harapkan komunitas belajar kita yang di sekolah membantu saya, nanti guru PJK sebagai fasilitatornya, kemudian Bapak Ibu guru beserta Bapak Ibu guru wali kelas untuk menjadi pengawas, dan juga nanti ada jurnal penilaiannya yang akan diberikan kepada orang tua. Tujuannya dengan judul yaitu Bring Movement, Refresh Student Mind and Body. Jadi seperti kata Bu Rosa tadi, diharapkan supaya peserta didik kita tidak tidur di kelas gitu ya. Jadi ini programnya. Program awalnya seperti ini. Kalau untuk menciptakan kreasi senam, nanti kita bikin program lagi. Dan rencana program ini akan berjalan di Januari sampai Juni 2025. Saya mulai, Bapak Ibu. Pendidikan kebugaran jasmani yang diharapkan yaitu siswa peserta didik melakukan gerakan singkat untuk menyegarkan pikiran dan tubuh siswa. Ini dilakukan nanti di awal pembelajaran minimal 5-10 menit. Untuk materi pendidikan kebugaran jasmani, nanti peserta didiknya saya berikan materi dulu. Kalau contoh-contohnya nanti boleh lari di tempat, boleh jumping jack, boleh lari dengan mengangkat kaki agak tinggi, atau push up sit up boleh. Selama 5-10 menit. Karena apa? Kalau hanya olahraga seminggu sekali itu, siswa itu kurang optimal. Jadi ini latar belakang saya. Di sini hal yang bisa diberikan saya itu di latar belakang masih ada siswa yang memiliki kebugaran jasmani kurang baik, gitu. Ya. Kemudian dilihat dari gendernya, kebanyakan anak perempuan yang kebugaran jasmaninya itu kurang baik. Kemudian kalau yang laki-laki mungkin karena banyak main game atau bagaimana begitu, jadi bawaannya ngantuk, olahraganya kurang, tidurnya kurang. Jadi ini tujuannya dari latar belakangnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu berjalannya kegiatan ini setiap hari di jam pembelajaran utama atau mau di pas pelajaran Ibu juga boleh. Jadi biar anak dan ngantuk, kalau biasanya kita speaking ya, biasanya speaking, tapi ini kita berikan kegiatan kebugaran, peningkatan kebugaran jasmani. Untuk penilaian ada 2 nanti, penilaian formatif dengan penilaian sumatif.
Kalau formatif nanti Bapak Ibu mengawasi peserta didik suruh melakukan kegiatan, Bapak Ibu hanya melakukan checklist atau tanda tangan bahwa peserta didik sudah melakukan kegiatan. Gitu. Untuk sumatifnya nanti akan saya lakukan tes kebugaran jasmani yang sesungguhnya kepada peserta didik. Kemudian tujuannya ini yang diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini yaitu peserta didik memiliki kebugaran jasmani yang baik, diharapkan begitu. Mereka juga nanti akan saya berikan pengertian tentang kebugaran. Kebugaran itu kemampuan atau daya tahan tubuh kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih sanggup melakukan kegiatan atau aktivitas yang lainnya. Jadi untuk komponen-komponennya nanti ada komponen daya tahan, komponen kekuatan, komponen kelincahan, komponen kecepatan. Nanti contoh-contohnya saya beri di terakhir nanti ada. Yang kedua yaitu peserta didik memiliki sikap mandiri, bertanggung jawab dan jujur. Ya, yang diharapkan begitu nanti Bapak Ibu menjadi pengawas untuk melakukan kegiatan ini. Saya harapkan begitu. Mohon bantuannya kepada Bapak Ibu guru untuk mensukseskannya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mengakui sudah mesti itu nanti ya. Karena dengan bugar itu nanti seperti kata guru saya lebih fokus lagi untuk menerima pelajaran. Kemudian yang keempat, mempunyai motivasi belajar tadi ya. Yang kelima, motivasi belajar dan kerjasama itu. Saya mohon pada Bapak Ibu guru, mudah-mudahan program ini berjalan dengan baik. Kalau peserta didiknya bugar, insya Allah akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar lebih tinggi lagi. Kemudian capaiannya begini, tujuannya peserta didik memiliki kebugaran yang baik. Langkahnya peserta didik melakukan aktivitas kebugaran secara rutin. Jadi setiap hari Bapak Ibu, setiap hari di awal pembelajaran boleh, di jam pertama juga boleh. Itu nanti Bapak Ibu guru yang mengaturnya. Kemudian perannya di sini peserta didik sebagai pelaku, guru dan orang tua sebagai pengawas Bapak Ibu. Ya. Kemudian waktunya rencana Januari sampai Juni di tahun depan. Itu rencana saya. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik memiliki sikap mandiri, tanggung jawab dan jujur. Langkahnya peserta didik mengisi jurnal secara tertib. Nanti ada jurnal ya Bapak Ibu. Jurnalnya saya bagikan ke setiap guru mapel atau ditambah juga dengan ke seluruh wali kelas Bapak Ibu. Kemudian perannya di situ peserta didik sebagai pelaku, orang tua sebagai pengawas Januari Juni juga. Yang ketiga peserta didik tahu manfaat olahraga dan badan bugar. Langkahnya pemberian materi olahraga fasilitator sebelum program langsung. Nanti saya akan memberi materinya. Kemudian perannya peserta didik sebagai pelaku, guru sebagai pemateri. Ini di Januari. Karena materi kebugaran jasmani itu di semester 2 Bapak Ibu. Makanya saya bikinnya di Januari sampai Juni tahun depan. Kemudian yang keempat, peserta didik memiliki motivasi belajar yang tinggi dengan badan bugar. Langkahnya itu peserta didik melakukan aktivitas kebugaran dengan penuh tanggung jawab. Perannya itu peserta didik sebagai pelaku, guru dan orang tua sebagai pengawas. Jadi dari Januari sampai Juni itu dilaksanakan kegiatan. Karena saya rasa kita olahraga seminggu sekali, ketemu dengan saya di lapangan hanya seminggu sekali itu kurang meningkatkan kebugaran daripada jasmani peserta didik. Yang kelima yaitu komunitas belajar dapat bekerja sama dalam menuntaskan program ini. Itu tadi yang terakhir ya. Mengharapkan Bapak Ibu guru. Kemudian langkahnya guru dan orang tua mengawasi aktivitas olahraga dengan menandatangani jurnal tadi itu ya. Nanti jurnalnya saya berikan ke Bapak Ibu. Kemudian contohnya nanti setiap kelas gitu kan. Kelas 10-1 silakan olahraga dulu gitu kan. 10 menit terserah, mau kombinasi atau mau lari juga boleh. Lari 5 menit atau 5 putaran juga boleh. Kemudian apa mau push up, mau sit up, mau jumping jack atau mau lari di tempat itu juga boleh. Gitu loh. Kemudian yang selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ya, karena tanpa bantuan Bapak Ibu guru komunitas belajar anak sekolah, program ini tidak mungkin sukses. Ya, karena kalau saya yang hanya seminggu sekali
melakukan kegiatan olahraga mungkin kurang untuk kebugaran. Ini struktur programnya pertama kulikuler, kelasnya kelas 10, 11, 12 kebagian Bapak Ibu. Ya, seluruh peserta didik kebagian. Pelaksanaannya Januari sampai Juni 2025. Tempatnya di rumah atau di sekolah. Di sekolah itu 5 sampai 10 menit. Di awal pembelajaran boleh, di awal mapel Bapak Ibu juga boleh. Kemudian nanti di rumah diminta juga orang tuanya memberikan waktu kepada anaknya untuk olahraga. Jadi olahraga itu harus dipaksa Bapak Ibu supaya badannya tetap bugar. Kemudian kalau Bapak Ibu yang mau diet juga bisa mengikuti program ini, program kebugaran jasmani. Kemudian yang ketiga dilakukan sekolah sebelum pembelajaran atau selesai pembelajaran yang diawasi oleh kelas dan guru. Yang keempat dilakukan di rumah diawasi oleh orang tua. Penanggung jawabnya langsung kepala sekolah dari kegiatan ini. Kemudian pelaksananya guru PJK pengawas, wali kelas, orang tua, peserta siswa dan siswa SMA negeri. Jadi pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas dan sekolah. Jika komunitas bergerak bersama, maka program ini insya Allah akan berjalan dengan baik. Kita memiliki beberapa aset. Yang pertama itu peserta didik kurang lebih 1000 berapa pesertanya? Peserta didik kita 1029. Ya, kalau hanya guru PJK yang berjumlah 3 atau 4 orang ini kayaknya kurang untuk memotivasi anak-anak supaya bergerak atau meningkatkan kebugaran jasmaninya. Kemudian yang kedua, setiap kelas kali kelas. Kemudian ketiga, guru dan karyawan berjumlah 20 orang kurang lebih. Jaringan internet kita baik. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau senam juga boleh sama siswa, mau bergerak pakai handphone, nyetel lagu, kemudian silakan bergerak. Mereka nanti bergeraknya mau yang senam kanan kiri atas bawah loncat itu juga terserah. Yang penting mereka bergerak dulu supaya meningkat kebugarannya. Yang terakhir, halaman dan lapangan kita luas. Kalau mau lari boleh 5 putaran atau 3 putaran juga boleh. Kemudian lanjut rencana evaluasi yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Evaluasinya itu ada formatif. Setiap 1 bulan sekali akan dilakukan tes dikaji pada siswa dan diskusikan kembali. Jadi setiap bulan itu nanti ada tahapan, ada peningkatan atau tidak untuk daya tahan. Biasanya kalau saya dulu Bapak Ibu untuk tes seperti di Akpol, Akwil begitu, push-up 1 menit itu 50 kali. Banyak putra-putri yang kelas 10 laki-laki maupun perempuan gitu. Lagi yang perempuan sangat lama sekali untuk 1 menit sampai dapat. Tapi kalau perempuan lain, perempuan mungkin hanya 35 sampai 40 kali 1 menit. Kalau putri kalau putra 1 menitnya 50 gitu kalau mau untuk kegiatan pendaftaran TNI Polri. Kemudian yang formatif dalam evaluasi dan pertimbangan olahraga dilakukan beberapa sekali. Yang sumatif dilakukan tes kebugaran jasmani di akhir semester. Nanti saya akan tes sendiri. Mengetesnya setelah kita melakukan kegiatan ini, baru dibahas materi kebugaran jasmani. Saya tes 1 menit push up, 1 menit sit up, kemudian 1 menit lari lembab. Gitu. Atau bisa juga nanti keliling lapangan 12 putaran. 12 putaran biasanya kalau pada saat tes TNI Polri itu bisa 6 menit harus dapat 12 putaran. Kemudian kemungkinan tantangan, tantangan yang lebih Bapak Ibu. Tantangannya yang pertama konsistensi dalam melakukan kegiatan. Baik, biasanya anak bosan nanti. Bosan Pak, Bu, gerakan aja terus. Ya nanti mereka yang kombinasi mau gerak apa. Pokoknya intinya mereka mau bergerak supaya meningkatkan kebugaran jasmani. Yang kedua, penurunan motivasi karena merasa lelah. Yang ketiga, kejujuran dalam kegiatan. Yang keempat tadi itu gerakan yang monoton tidak variasi. Boleh nanti kalau Bapak Ibu mau lihat di YouTube, kira-kira 5 menit anak-anak gerak apa begitu, cocoknya gerak apa begitu. Nanti silakan ditambah. Solusinya begitu. Ya solusinya yang pertama melakukan kegiatan berkelompok dengan teman terdekat. Biasanya nanti kita bikin kelompok, anak-anak sudah bikin kelompok.
yang ini mau gerak apa itu dikombin gitu boleh. Yang kedua memberikan motivasi lewat kelas. Yang ketiga menggunakan jurnal tadi. Kalau pakai jurnal kan kalau mereka tidak melakukan mereka tidak dapat tanda tangan. Gitu. Kemudian yang keempat fasilitator memberikan beragam gerak. Nanti saya pribadi akan memberikan macam-macam gerakan untuk peningkatan kebugaran jasmani. Kemudian lain contohnya di situ ada kain turun batu, ada jumping jack, ada wall sit itu di dinding ditahan gitu 1 menit atau 2 menit itu boleh. Yaitu untuk kekuatan otot paha dengan otot betis. Kemudian ada push up, sit up, ada squat lebih mudah. Squat hanya begini, naik turun gitu lebih mudah. Nanti combine aja. Kemudian ada plank itu perut untuk bokong, untuk paha depan, ya plank. Tangan juga bisa. Kemudian ada leg lift ini lari yang di tempat ini tapi pahanya lebih tinggi lagi. Kemudian ada low mudah begini saja, naik turun ganti. Kemudian ada side plank itu dari samping. Kalau plank biasa dari depan, side plank dari samping kanan kiri. Biasanya untuk sayap dengan tangan. Itu jurnalnya, contoh jurnalnya Bapak Ibu. Nanti jurnalnya akan saya printkan, akan saya bagikan ke Bapak Ibu. Itu saja presentasi dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu atau mau ada masukan, saya terima monggo. Paham Bapak Ibu? Tapi nanti akan kita coba. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal sangat setuju kali apa yang disampaikan oleh sampean itu. Cuma ada satu. Kendalanya cuma ada satu. Fasilitas kita memungkinkan atau tidak? Oh, kalau fasilitas kita hanya menggunakan lapangan Pak. Terus untuk kegiatan nanti contoh gerakannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Siswanya bergerak gitu. Selama kurang lebih 5 sampai 10 menit saja. Itu kan misalnya yang untuk hari itu ada komprasnya, kompras. Ya hanya kursi itu Pak. Hanya kursi saja, matras. Iya, kan kita bisa dirunduk, bisa ditata, bisa. Dan perlu banyak-banyak kalau untuk kebugaran yang seperti ini kita perlu banyak-banyak alat. Ya silakan mereka. Bela. Ya, itu baik sekali Bu mereka. Kalau biar semangat anak-anak ya. Jadi biar semangat ada musiknya, kemudian mereka melakukan kegiatan ulang-ulang gitu ya mereka ya. Itu sangat baik, sangat bagus. Kemudian kalau untuk rencana kita pembuatan senam itu nanti di tahun berikutnya rencana saya nanti sudah koordinasi juga dengan Bu Mary. Nanti seluruh siswa perwakilan dari kelas itu dikumpulkan, saya koordinir, kita belajar gerakan bersama SKJ 2021. Kemudian setiap kelas juga menciptakan gerakan baru seperti proyek kelima gitu ya mereka ya. Iya. Iya. Ya kalau ini boleh, iya tak apa-apa, boleh. Ini untuk harian tuh. Ya, jadi setiap hari anak-anak itu minimal 5 sampai 10 menit bergerak. Iya, awal pembelajaran ya atau awal materi Bapak Ibu ya boleh enggak gitu. Ada lagi? Silakan Bu. Habis ini Pak Sadam silakan Bu. Tadi kan dilihat di judul ada kata siswa. Iya. Nah di halaman berikutnya itu menggunakan peserta didik. Iya. Nah itu kalau disamakan Mas Gustav, maksudnya gunakan satu kata peserta didik. Oh iya. Disamakan. Ya. Kalau keseringan saya itu jadi ada manggil siswa, ada manggil peserta didik gitu.
hampir sama itu, tapi nanti akan saya perbaiki kalau untuk perbaikan. Terima kasih Ibu. Ya lebih enaknya kalau menurut aku jangan panggil siswa atau peserta ini dipanggil murid. Murid ya. Ya. Silakan Mas. Terima kasih masukannya. Jadi apa ya? Suatu apa ya rencana planning sangat bagus. Terima kasih. Tapi begini kondisinya, bagaimana ya? Iya, kalau kita ada dari lokal untuk apa ya memberikan kesadaran kepada peserta didik itu untuk pentingnya olahraga sejak dini. Iya. Dari dini. Harus. Atau sejak dini ini begini sejak dini. Dari sekarang ya. Dari sekarang. Iya, Karena ya saya melihat kalau kita kemudian kalau mempertanyakan istilahnya untuk melakukan kegiatan ini adalah istilahnya itu tujuannya untuk sehat. Iya. Saya kira itu apa ya anak itu ada berkembang kurang gitu. Iya. Ayo kita nanti sehat atau Iya. itu. Anak-anak belum ada pikiran ke situ. Iya. Yang pasti yang pertama berkata Pak Sadam, kita harus memberikan edukasi dulu, manfaatnya itu apa gitu kan. Maksudnya manfaat di luar dari sehat. Iya. Kalau sehat, saya kurang minat masih kecil. Enggak, yang pasti itu bugar. Jadi dalam pendidikan kebugaran jasmani. Kalau sehat itu Pak Sadam, saya rasa itu berhubungan dengan biologi mungkin ya. Karena makanan sehat, gitu kan, pola hidup sehat, gitu kan. Iya, ini kebugaran Pak Sadam. Apa jangan? Ya, sudah pasti itu manfaat dari kebugaran jasmani yang pertama melancarkan kulit wajah, kulit tangan, kulit pokoknya hampir semua. Karena kita kan ya udah ya itu ada, memang ada. Kemudian menurunkan berat badan, jadinya obesitas menjadi kurus gitu. Kemudian fisiknya lebih atletis lagi gitu kan. Yang dari tadinya badannya gemuk menjadi bersih, menjadi tertentu. Dari kurus menjadi tambah lagi gitu kan. Bukan kurus, maksudnya tambah bersih itu tangannya apa, dadanya apa, bagian ya begitu. Kemudian kadang yang kedua tadi anak-anak kurang menarik itu makanya butuh bantuan komunitas kita. Jadi begitu. Makanya saya sampaikan di depan Bapak Ibu ini untuk melakukan pengawasan. Begitu. Pengawasan. Ya, karena di setiap tahun pelajaran disuruh melakukan itu nanti ada namanya kan. Setiap siswa nanti ada jurnal. Kalau dia tidak melaksanakan berarti nanti dia tidak punya tanda tangan Bapak Ibu. Kalau di akhir itu sudah capek dulu. Iya. Boleh atau di tengah. Biasanya di awal di tengah. Kalau di akhir itu kayaknya sudah capek berpikir ya. Oh gitu. Berkeringat ya. Itu boleh juga Bapak Ibu. Yang penting dengan siswa itu berkeringat sebenarnya mengeluarkan kotoran. Ya, selain dari kencing dengan BAB kita, keringat itu merupakan bagian dari kotoran yang dalam tubuh. Iya. Memang nggak ada keringat yang lagi, orang bilang mengaku bersih gitu kan. Ya. Memang semua yang kita lakukan itu, ya. Karena itu bagian dari kotoran yang harus kita keluarkan. Kentuk di foto kotoran. Iya. Ya boleh mereka. Terima kasih ininya apa masukannya. Kalau memang mau diakhir juga nggak apa-apa dari pembelajaran. Tapi saya sarankan di awal seperti kita speaking atau kita bergerak itu lebih fokus, lebih semangat gitu kan. Ayo belajar kan. Silakan ada lagi Bapak Ibu. Cukup. Ya terima kasih. Itu presentasi dari saya tentang rencana tindak lanjut kegiatan diseminasi yaitu pendidikan kebugaran jasmani. Mudah-mudahan kedepannya peserta didik kita memiliki kebugaran yang baik sehingga memotivasi mereka untuk rajin sekolah, kemudian tidak nganggur kelas tadi, kemudian upacara juga dan malas-malasan semangat begitu kan, badan juga kalau
atau nanti staff juga begitu. Ya itu saja Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sarannya, terima kasih atas partisipasinya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.